Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier begitu kan, soal makan gratis ini, makan bergizi gratis. Nampaknya apa yang kemudian disampaikan atau kritikan ya dari Deddy Corbuzier terhadap anak kecil, yang kemudian di mana anak kecil di situ mengatakan ya makanannya tidak enak. Nah, saya tidak habis pikir begitu kan ya, kenapa Deddy Corbuzier mengatakan bahwa apa namanya mengatakan bahwa nampaknya kritikan kepada anak itu nampaknya ya menurut saya pribadi di luar batas begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak perlu banding-bandingkan antara anak Deddy Corbuzier ya dengan anak yang mengatakan apa namanya makanannya tidak enak. Karena kita lihat saja realitasnya, masyarakat atau anak kecil mungkin sudah tahu ini uang rakyat. Ini uang rakyat loh begitu kan. Wajar kalau anak kecil mengatakan mengkritik seperti itu. Maka jalan solusi yang terbaik menurut saya pribadi, Deddy Corbuzier seharusnya kritik Prabowo. Kenapa nampaknya tidak berani untuk mengkritik Prabowo? Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Nah, kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar, pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate, mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Kan itu logikanya. Jadi saya kira Deddy Corbuzier mengkritik seperti itu ya ada apa begitu, urgensinya apa begitu. Justru ini menjadi bumerang begitu kan ya. Makanya saya pribadi menganggap bahwa Deddy Corbuzier seharusnya memberikan solusi itu paling terbaik. Artinya apa? Kalau anak kecil mengatakan bahwa makanan ini tidak enak, ya supaya gantilah begitu kan. Atau ganti menunya, atau ganti uangnya itu dengan uang jajan, atau bagaimana begitu kan. Ya berikan solusi dong, bukan mengkritik seperti itu. Kan itu secara tidak langsung ya inginnya Deddy Corbuzier itu ya ingin ya mengkritik seperti itu, inginnya membantu bagaimana ya Prabowo saat ini ya. Kenapa tidak kritik Prabowo? Berikanlah solusi kepada Prabowo. Kan itu logikanya. Kenapa kok begitu kau takut? Jadi saya kira wajar anak kecil itu tidak bisa dibohongi dengan soal rasa. Anak kecil itu berbeda dengan orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa makan apapun mereka bisa begitu. Kalau anak kecil, ya kalau sudah tidak mau mereka tidak mau begitu kan. Ya apalagi ya yang makan nasi kadang tidak mau begitu kan kalau pagi. Jadi saya rasa kalau Deddy Corbuzier itu punya anak kecil pasti apa namanya tahulah bagaimana apakah nantinya begitu anak kecil itu kalau pagi mau makan atau tidak begitu kan ya. Kalau kita bandingkan dengan Aska misalnya begitu kan ya, saat syuting makannya kotakan seperti itu begitu. Jadi beda ya, syuting itu sekelas syuting aja begitu karena artis ya. Nasi kotakannya mungkin lebih baik begitu kan ya, lebih spesial begitu walaupun pakai cateringan dan sebagainya. Tapi saya rasa dengan apa yang kemudian diucapkan oleh Deddy Corbuzier di situ nampaknya kritikannya di luar batas. Kenapa tidak memberikan kritik ya? Kenapa tidak memberikan solusi yang terbaik saja begitu? Itu aja. Coba ini Deddy Corbuzier marah-marah makan bergizi gratis ya, dibilang ya
tak enak. Sekaya apa inti komplain? Nah, itulah pada kenyataannya ya. Deddy Corbuzier mengatakan ya sekaya apa inti? Ya sekaya apa inti? Ya saya tahulah bahwa Deddy Corbuzier itu adalah orang kaya begitu kan ya. Anggaplah begitu kan seperti itu. Tapi kita lihat saja realitasnya, orang-orang akan melihat bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini ya nampaknya di luar batas. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang dikritik anak kecil, ya mana bisa? Kalau orang dewasa boleh-boleh aja silakan. Anak kecil itu ya memberikan rasanya sesuai dengan selera mereka. Benar. Kalau orang dewasa mengatakan seperti itu bisa saja ada rekayasa, kan itu. Makanya ya saya kira percuma kritikan-kritikan seperti itu tapi tidak didengarkan oleh anak-anak itu begitu kan. Ya, makanya kalau ada anak yang mengatakan bahwa makanannya tidak enak, seharusnya pemerintah memberikan solusi. Kenapa? Karena itu menggunakan uang rakyat, Bos. Ya, menggunakan uang rakyat. Jadi segala sesuatu yang kemudian menggunakan uang rakyat bolehlah mengkritik begitu kan. Jadi nampaknya yang saya katakan tadi bahwa Deddy Corbuzier di situ begitu takut ya untuk mengkritik mengkritik Prabowo sebenarnya. Saya tahu betul bahwa di masyarakat hari ini kita lihat saja begitu kan. Sasarannya makan siang bergizi gratis ini ya apakah sudah tepat sasaran atau masih meleset? Coba kita cek realitasnya. Ya masa Indonesia itu kalau ada proyek-proyek besar apalagi begitu kan ya soal diberikan kepada tender ini tender itu begitu bisa saja ada dugaan yang kemudian ya muncul ya yang namanya uang banyak begitu kan berapa triliun di situ begitu. Saya kira ini harus benar-benar diawasi. Takut ada dugaan-dugaan korupsi yang kemudian ya tidak bisa ya diawasi. Jadi saya kira lihat saja realitasnya nanti begitu kan ya. Jadi saya kira Deddy Corbuzier itu begitu kan ya sah-sah aja mau mengkritik begitu karena ini uang rakyat juga. Tapi setidaknya memberikan solusi lah begitu kan. Kenapa begitu takut untuk memberikan solusi kepada Prabowo? Takut dicap sebagai orang kritik kepada Prabowo. Agak lucu juga begitu. Jadi saya kira wajar dong kalau masyarakat kecil mengatakan seperti itu. Kalau anak kecil mengatakan seperti itu, wajar kalian ini adalah menggunakan uang rakyat. Jadi saya kira hal-hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan ya. Kalau sama-sama ngotot sana sini begitu, tidak menemukan titik temu. Padahal Prabowo ini memberikan seperti itu kan ingin ada kesejahteraan ya, ingin memberikan kesehatan, setidaknya itu begitu. Tapi kenapa kalau seperti itu nampaknya terkesan di luar batas ya. Jadi artinya apa? Artinya ayolah kita sadari bersama bahwa ya makan bergizi gratis ini dalam jangka panjang ini sangat baik. Tapi kalau ada uangnya sampai segitunya ngebelain ya majikan. Ini masuk kekerasan verbal pada anak bukan? Ini pertanyaan begitu kan ya. Bahkan ya nasi kotak buat artis beda dengan menu makan gratis ya. Iya, makanya yang saya katakan tadi begitu kan. Sekelas apapun artis begitu kan ya. Yang namanya syuting di situ pasti cateringnya semakin levelnya tinggi lah begitu kan ya. Coba kita lihat saja. Karena apa? Karena beda. Makanya dengan adanya ini ya membanding-bandingkan Aska dengan anaknya Deddy Corbuzier dengan anaknya orang begitu. Saya kira tidak perlu membanding-bandingkan seperti itu. Saya akui bahwa Aska itu ya kaya, terus Deddy Corbuzier juga kaya dibandingkan dengan masyarakat. Jadi masyarakat kecil begitu kan. Jadi buat apa ngomentari hal-hal seperti itu? Ini Bro Deddy Corbuzier ya kalau menunya anak-anak ya dapat dari program makan gratis sama dengan dimakan Aska. Mungkin sebagian besar atau bahkan almost all ya nggak akan protes ya. Taruh ya 10.000, taruhan 10.000. Gara-gara makan siang gratis nggak jelas, anak-anak jadi ya terintimidasi ya. Yang ada anak-anak jadi ya bego. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali, ngeri-ngeri sedap kabarnya begitu ya. Tapi saya hanya meluruskan saja begitu bahwa apa yang kemudian disampaikan Deddy Corbuzier setidaknya tidak mengkritik seperti itu terhadap anak, tapi bagaimana memberikan solusi ya. Nampaknya kenapa begitu takut memberikan solusi kepada Prabowo? Karena rasa anak-anak yang ada di desa itu beda-beda ya. Ada yang berangkat sekolah sudah makan, ada yang berangkat sekolah belum makan begitu kan ya. Jajannya juga berbeda-beda. Ngapain harus mengkritik seperti itu? Nah, inilah pada kenyataannya begitu kan ya. Pada kenyataannya ayolah berikan solusi yang terbaik.
Apalagi makan siang bergizi gratis ini diberikan kepada kepada tender yang lain atau vendor yang lain begitu. Maka saya kira ini yang akan menjadi masalah besar begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita sadari begitu bahwa kita tahulah begitu di negara kita saat Prabowo sekarang ini lagi membangun bagaimana demokrasi yang lebih baik, kesejahteraan lebih baik. Seharusnya kita ya sebagai rakyat kecil begitu juga paham begitu kan ya bahwa apa yang kemudian dilakukan pemerintah ini apakah menggunakan uang rakyat atau tidak, dan itu kena sasaran atau tidak. Semuanya kekuasaannya pada rakyat, bukan pemerintah. Ya, pemerintahnya menjalankan saja. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti kita lihat saja di pemerintahan Prabowo nanti di 100 hari apakah masih efektifkah atau bagaimana. Coba kita baca ya beritanya. Ini ada salah satu pemberitaan bahwa Deddy Corbuzier kabarnya marah-marah soal makan bergizi gratis ya. Ini dibilang tidak enak ya. Sekaya apa inti? Bukan soal itu begitu kan. Ini bukan soal kaya. Bahkan ini Deddy Corbuzier, ya maaf, bentar. Loh, kok jadi seperti ini? Ini Deddy Corbuzier pembicaraan publik usai mengkritik anak sekolah yang menyebutkan makan bergizi gratis ya MBG tak enak ya. Hal ini disampaikan Deddy melalui akun media sosialnya. Deddy menyebutkan jika anak yang dapat makan gratis itu anaknya, maka ia bakal menaboknya. Ya, tidak mungkin lah begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini kita lihat saja. Tidak mungkin menaboknya dan sebagainya. Karena ini kan anak kecil, terus kemudian menggunakan uang rakyat. Jadi pernyataan Deddy sontak menuai berbagai respon dari warganet ya. Kalau nggak enak itu tandanya makanya nggak beres ya. Dipaksa makan jadinya kayak gini. Ini komentar dari netizen ya. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan Deddy Corbuzier begitu kan ya, saya kira kritikannya tidak seperti itu begitu, tidak sekeras itu begitu kan. Seolah-olah lantang ya membela majikannya kan, itu logikanya. Jadi masyarakat hari ini sudah tidak bodoh begitu. Jadi masyarakat ini sekarang ini sudah pinter. Maka yang keluar dari anak kecil itu adalah suara yang benar. Karena kita berbeda begitu kan ya. Kalau orang-orang dewasa mungkin bisa alibi sana sini begitu. Makanya ayo kritik Prabowo sebagai bentuk solusi. Itu kan saya kira bagus begitu ya. Sampaikan ke Prabowo bahwa anak kecil mengatakan seperti ini, terus kemudian tidak enak dan sebagainya. Jangan sampaikan ke Prabowo ini sebagai presiden baik-baiknya aja begitu kan. Jadi lucu begitu ya. Sekarang ini kita lihat saja menteri-menterinya begitu menyampaikan ke Prabowo yaitu baik-baiknya. Di satu sisi coba sampaikan ke yang tidak baiknya juga begitu. Biar apa? Biar menjadi evaluasi ya kepada pemerintahan Prabowo. Itu aja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.